wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Di sini saya dari Universitas Diponegoro ingin menyampaikan tentang video tentang suatu masalah di perkapalan. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai sistem penggerak kapal atau sistem propulsi kapal pada kapal KMP Pantokrator. Seperti yang Anda ketahui, di sini saya berada di PT Janata Marina Indah yang terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk mengetahui detail permasalahan di kapal kita, kita perlu bersama dengan Bapak Burhan Arifin. Pak Burhan Arifin, silakan Bapak. Hai. Silakan Bapak perkenalkan namanya. Oh ya, perkenalkan nama saya Burhan Arifin, saya karyawan di PT Janata Marina Indah. Kebetulan posisi saya sebagai project officer ya. Jadi di sini nanti saya akan membantu dalam menjawab sebuah pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang mungkin ada hubungannya dengan perkapalan. Itu Mbak Hera. Baik Bapak, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan karena telah menyempatkan waktunya di kala kesibukan yang banyak ini untuk melakukan video pembelajaran kepada mahasiswa. Diharapkan ilmu yang kita dapatkan di sini mampu memberikan gambaran mahasiswa untuk mengetahui lapangan kerja apa yang mereka akan geluti nantinya. Oke Bapak, terima kasih. Baik Pak Burhan, ada pertanyaan di sini, kendala apa yang terjadi pada sistem penggerak kapal di KMP Pantokrator ini, Pak? Baik, di kapal KMP Pantokrator ini sendiri kemarin itu terdeteksi adanya kebocoran pada blade propeller. Perlu kita ketahui, untuk kapal KMP Pantokrator sendiri ini menggunakan sistem penggerak CPP atau Control Pitch Propeller. Nah, kenapa dilaksanakan pengedokan? Karena kemarin kita teliti bersama, kita lihat bersama adanya kebocoran pada daun baling-baling atau pada splitnya, sehingga mau tidak mau harus dilaksanakan perbaikan pada sistem propulsi kapal ini. Oke, baik Pak, terima kasih. Terus untuk perbaikan itu Pak, karena kan tadi CPP ya Pak ya. Oh. Nah, lamanya perbaikan untuk CPP ini biasanya memakan waktu berapa lama Pak? Untuk perbaikan CPP ini sendiri tergantung ya kerusakannya ya. Jika cuman kerusakannya hanya silnya bocor di blade, perbaikannya sebentar, 4-5 hari selesai untuk penggantian silnya. Tapi jika ini kerusakannya mungkin ada yang bagian-bagian lain yang rusak, bisa memakan waktu 10-12 hari gitu. Oke, untuk sistem pengerjaan ini kan perlu tahapan-tahapan ya Pak untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi. Nah, langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk melakukan maintenance dari CPP ini Pak? Untuk tahapan-tahapan dalam melaksanakan perawatan propeller ini atau perbaikan ini sendiri adalah, pertama kita harus tahu dulu ya permasalahannya apa. Jika permasalahannya hanya bocor pada blade, kita tidak perlu melaksanakan pencabutan propeller, bisa dilaksanakan di tempat. Nah, sehubungan ini juga ada permasalahan yang lain, yaitu inner shaftnya patah. Kalau tidak salah patah ya, patah atau lepas, maka kita mau nggak mau harus melaksanakan pencabutan as propeller. Jadi kita cabut total. Nah, cabut total, tahapan-tahapan yang dilaksanakan adalah, pertama kita harus melepas flange coupling dulu. Flange coupling itu sendiri adalah penghubung antara shaft propeller dengan intermediate. Yang kedua adalah kita harus melaksanakan pencabutan daun kemudi. Karena daun kemudi itu jika tidak dilaksanakan pelepasan, maka as tidak mungkin bisa tercabut karena terhalang oleh daun kemudi. Setelah itu selanjutnya kita melepas satu persatu daun propeller atau blade propeller.
Setelah itu semua terlepas, maka langkah selanjutnya adalah kita bisa melaksanakan penarikan keluar as propeller itu tersebut. Secara garis besar seperti itu, Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Burhan. Oke, baik teman-teman, karena kita udah mengetahui langkah-langkahnya, lebih baik kita langsung aja ke lapangan untuk mengetahui komponen dan tahapan yang lebih jelasnya lagi. Oke, baik Pak, kita lanjut Pak. Oke. CPP, Control Pitch Propeller, merupakan jenis propeller dengan sudut pitch atau daun yang dapat disesuaikan atau diubah sesuai dengan kebutuhan kapal. Dengan sudut yang bisa diubah, CPP dapat menggerakkan kapal maju atau mundur dengan arah putaran mesin yang sama tanpa menggunakan gigi mundur. Pada umumnya CPP banyak digunakan oleh kapal-kapal besar karena membutuhkan ruang untuk sistem hidrolik sebagai penggerak daun baling-baling. Desain mekanisme yang ada di dalam baling-baling umumnya bervariasi. Agar CPP dapat digunakan pada kapal kecil dibutuhkan sistem penggerak daun baling-baling yang lebih simpel dan sederhana. Ini merupakan bagian dari as propeller ya. Bagian as propeller ini kalau kita berbicara tentang CPP, ini di dalam as propeller ada yang namanya inner shaft. Inner shaft ini berfungsi untuk menggerakkan daun propeller yang ada di ujung. Nah, dengan ini inner shaftnya ini digerakkan baik maju atau mundur, berarti daun baling-baling yang ada di depan nanti ikut bergerak. Nah, secara tidak langsung berarti inner shaft ini adalah komponen utama dalam merubah sudut atau pitch daun baling-baling di sistem CPP atau Control Pitch Propeller. Berikut ini adalah bagian dari CPP. Ini merupakan blade atau daun baling-baling ya, daun baling-baling pada sistem CPP Control Pitch Propeller. Dapat kita ketahui blade ini dapat dipasang, dapat dilepas pasang karena blade ini dia fleksibel, bisa bergerak menyesuaikan sudut yang diinginkan. Jadi untuk tahapan-tahapan dalam perawatan pelaksanaan propeller ini adalah pertama kita harus tahu dulu ya permasalahannya apa. Jika permasalahannya hanya bocor pada blade, kita tidak perlu melaksanakan pencabutan propeller. Nah, sehubungan di sini juga ada permasalahan yang lain, yaitu inner shaftnya patah. Kalau nggak salah ini patah, maka kita mau nggak mau harus melaksanakan pencabutan as propeller. Jadi kita harus cabut total. Tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam pencabutan tersebut adalah kita harus melepas flank coupling dulu. Flank coupling itu tersendiri adalah penghubung antara shaft propeller dengan intermediate. Yang kedua adalah kita harus melaksanakan pencabutan daun kemudi, karena jika daun kemudi tidak dilaksanakan pelepasan, maka as tidak mungkin tercabut karena terhalang oleh kemudi. Jadi kita harus melepas satu persatu daun propeller atau blade propeller. Setelah itu semua terlepas adalah langkah selanjutnya, yaitu kita bisa melaksanakan penarikan keluar as propeller itu sendiri. Secara garis besar seperti itu.